Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita. Sebelumnya, mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh bertahan di masa sulit saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa agar kami boleh memahami firman-Mu, dan ajarilah kami untuk menghidupi firman-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Kau tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita dengan tema masa depan di tangan yang tepat. Berbicara tentang masa depan, setiap orang pasti menginginkan masa depan yang indah, masa depan yang baik, masa depan yang mulia, masa depan yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Semakin kita dewasa, kita akan semakin dituntut untuk merencanakan masa depan kita. Akan banyak pihak yang berdatangan mempertanyakan bagaimana rancangan masa depan kita, atau sudah sejauh mana kita mempersiapkannya. Terkadang kita merasa bingung untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Bahkan keluarga, terutama orang tua, sudah menuntut kita untuk menentukan, untuk merencanakan masa depan yang nantinya bisa menjamin kehidupan kita. Berbagai tekanan yang datang menghampiri hidup kita, membuat kita mempertanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana rencana masa depan kita nantinya. Kita mulai bingung apakah kita bisa merencanakan suatu masa depan yang nantinya sesuai dengan harapan keluarga, orang tua, terutama Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa pilihan-pilihan saat inilah yang akan membawa kita kepada masa depan kita nantinya. Jika saat ini saudara memilih pergaulan yang buruk, pergaulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, free sex, narkoba, dan foya-foya dan sebagainya, jangan pernah salahkan Tuhan Yesus jika masa depan saudara hancur karena pilihan saudara yang salah saat ini. Untuk itu, saudaraku, jikalau firman Tuhan datang mengarahkanmu kepada pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pilihlah pilihan tersebut. Saya percaya masa depan saudara akan sangat luar biasa dan begitu dahsyat. Ada banyak orang-orang yang ketika mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup mereka dipakai secara luar biasa oleh Tuhan Yesus. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang, dan mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Mereka memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Untuk itu, saudaraku, pilihlah pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya masa depan saudara akan sangat luar biasa. Saudaraku, jangan pernah berhenti percaya, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan Yesus, dan jangan pernah berfokus pada suatu permasalahan atau persoalan atau pergumulan yang menjadi penghalang kita untuk menemukan masa depan kita. Mengandalkan Tuhan Yesus dan menjadikannya sebagai partner dalam kehidupan kita untuk membangun masa depan bersama adalah hal yang harus kita lakukan, seperti yang terdapat di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jangan pernah sekalipun kita meragukan kuasa Tuhan dan rancangannya untuk masa depan kita. Semakin kita mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, maka Tuhan akan semakin menunjukkan kemurahan hatinya atas hidup kita. Seperti yang terdapat di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Untuk itu, saudaraku,
Mari kita berdoa, mari kita bekerja, mari kita doakan apa yang akan kita kerjakan, dan mari kita kerjakan apa yang kita sudah doakan. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah melarang kita untuk meminta apapun yang kita inginkan, seperti yang terdapat di dalam Matius. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, marilah kita menata masa depan kita sebaik mungkin, karena tidak ada salahnya kita berharap, kita menginginkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Akan tetapi, biarkan Tuhan Yesus tetap bekerja untuk menentukan hasil akhirnya. Dan kita harus mengimani dalam hati kita adalah bahwa seperti yang tertulis di dalam Alkitab, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku terkasih, tetap sabar, tetap bertahan dalam setiap proses. Tuhan tahu kamu lelah, tapi percayalah, di balik lelahmu, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk masa depanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu menolong setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah kami dapat menghidupi firman-Mu dan selalu takut akan Engkau. Tuhan tolong kami, mampukan kami dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah kami tidak keliru dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami selalu memilih pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai dengan firman-Mu bagi masa depan kami Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom.